Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih waktunya. Ketika kita berbicara soal iman dan amal soleh, tentunya dalam praktek di kehidupan dunia kita berrelasi dengan manusia. Atau sering orang menyebutnya sebagai habluminanas, dan tentunya relasi kita dengan Allah adalah habluminallah. Nah, bagaimanakah kita bisa menyeimbangkan relasi ini agar kita tidak merugi selama 24 jam tadi, betul-betul habluminallahnya juga dapat, amal solehnya yang diridhoi Allah, habluminanasnya juga dapat, supaya Allah juga meridhoi apa yang kita lakukan terhadap manusia lain dalam konteks kebaikan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini sesungguhnya mengantarkan kepada jawaban sekaligus. Jika kita bertanya, ya Allah, kami sekarang ingin jadi insan yang baik, bagaimana caranya? Kata Allah, maka wujudkan kebaikan itu dengan menunaikan kebaikan dimaksud kepada dua aspek utama. Satu, kebaikan terkait dengan Allah, hubungan secara vertikal, kita sebut dengan hablum minallah. Seorang hamba disebut sebagai hamba yang baik hubungannya dengan Allah jika dia mampu beramal soleh dalam wujud ibadah ritual. Karena itu tidak disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan kalimat iman. Perhatikan baik-baik. Masih ingat? Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu. Iman dulu, kemudian wa amilus shalihat. Sekarang perhatikan ketika disebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, maka terkait dengan ibadah ritual. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ketiga, paling kiri pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kata Allah, orang-orang yang beriman pada Allah yang tak nampak dalam pandangannya itu, maka dia akan buktikan imannya dengan mengerjakan amal soleh. Apa amal solehnya? Salat. Bukankah salat hubungan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau ada seorang manusia kemudian ingin membangun hubungan baik dengan Allah, kata Allah, maka imannya akan mendorong ia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia tunaikan salat. Kerjakan salat. Quran surah kedua ayat 238, paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, hei orang-orang yang baik, hei manusia-manusia yang punya iman, jika kalian benar punya iman, maka jagalah waktu-waktu salat, jangan sampai tertinggal. Maka jika ada orang yang kemudian mohon maaf melalaikan sholat, menunda waktu sholat, berarti hubungannya dengan Allah sedang tidak baik. Nah, yang kedua, secara cepat sebelum kita masuk pada pendalaman yang kedua, tidak disebut manusia kecuali punya hubungan baik juga dengan manusia sekitarannya. Bahkan kata Nabi, hati-hati jika ada orang yang punya hubungan baik dengan Allah, tapi dengan manusia kurang baik, maka ini belum sempurna keimanan dan takwanya. Ditemukan di hadis riwayat Muslim, nomor hadis 5611, dikuatkan di Quran surah ketiga, ayat 133 sampai dengan 134. Kata Allah, hei bergegas koreksi diri, saya siapkan surga, berharap mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Saya sediakan bagi orang takwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Siapa orang ini? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang yang mampu saling berbagi dengan manusia, mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah terjadi di antara sama manusia. Maka saya kira pertama, disebut baik sebagai insan, hubungan dengan Allahnya baik, juga hubungan dengan manusianya itu sempurna. Jika ada salah satunya kemudian timpang, maka kata Nabi, itu bisa menghambat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah? Tingkatkan iman dan takwa, Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia, marhaban ya Ramadan.